Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davagi Subagia dengan NIM 2288220032. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu filsafat Islam. Yang pertama itu kita akan membahas filsafat terlebih dahulu. Filsafat merupakan sebuah pengetahuan tentang kebijaksanaan dan prinsip-prinsip mencari kebenaran. Berfilsafat berarti berpikir rasional, logis, mendalam, dan bebas untuk memperoleh kebenaran. Kata ini berasal dari Yunani, philos yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Nah, perkembangan filsafat Islam sebagai bagian tidak terpisahkan dari sejarah panjang khazanah pemikiran Islam sesungguhnya bukan sesuatu yang sederhana. Nah, pemikiran filsafat Yunani yang masuk ke dalam pemikiran Islam diakui banyak kalangan telah mendorong perkembangan filsafat Islam jadi semakin pesat. Transmisi filsafat Yunani ke Arab Islam pada dasarnya adalah suatu proses panjang dan kompleks di mana ia justru sering banyak dipengaruhi oleh keyakinan dan teologis para pelakunya. Filsafat Islam juga merupakan filsafat yang seluruh cendekiawannya adalah seorang muslim. Ada sejumlah perbedaan besar antara filsafat Islam dengan filsafat lainnya. Yang pertama, meski semula filsuf muslim klasik menggali kembali karya filsafat Yunani, terutama Aristoteles dan Plotinus, namun menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Yang kedua, Islam adalah agama tauhid, maka bila dalam filsafat lain yang masih mencari Tuhan, dalam filsafat Islam justru Tuhan sudah ditemukan. Filsuf Islam lebih memusatkan perhatiannya kepada manusia dan alam, karena pembahasan Tuhan sebuah pembahasan yang tidak ada akhirnya, yang pada akhirnya kedudukan filsafat Islam dalam perjalanan sejarah terus menerus menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya. Minimnya bukti-bukti historiografi melahirkan beragam pemikiran, kecenderungan. Yang pertama misalkan menafikan keberadaan filsafat Islam. Filsafat Islam dianggap tidak pernah ada dan tak ada dalam proses perkembangan keilmuan dunia, apalagi kemajuan zaman saat ini, yang sama sekali tidak dapat memiliki kaitan budaya dengan Islam dan ajaran-ajarannya. Kecenderungan kedua, kita dapat melihat Islam adalah mengakui keberadaan filsafat Islam sebagai sebuah jembatan yang menghubungkan antara kemajuan Barat dan dengan kemajuan ilmu di Yunani. Golongan kedua ini dengan mudahnya beranggapan bahwa filsafat Islam adalah sebuah hibriditas. Apa itu hibriditas? Itu sebuah kecenderungan untuk mengambil berbagai unsur untuk menjadi bagian dari dirinya. Yang berarti filsafat tidak dan bukan berasal dari Islam, tetapi dipaksakan menjadi bagian dalam Islam, atau dengan kata lain, filsafat Islam merupakan pemikiran luar yang diadopsi oleh Islam. Nah, sejarah filsafat Islam. Bagaimana sih lahirnya filsafat Islam? Yaitu setelah Kaisar Rustianus menutup Akademi Neoplatisme di Athena, beberapa guru besar hijrah ke Krespion tahun 527 Masehi yang kemudian disambut oleh Kaisar Khusrau tahun 529 Masehi. Nah, setelah itu di tempat yang baru mereka mengadakan kegiatan mengajar filsafat. Mereka dalam waktu kurun 20 tahun di samping mengajarkan filsafat juga mempengaruhi lahirnya lembaga-lembaga yang mengajarkan filsafat di Alexandria, Antipia, Beirut. Yang dahulu orang-orang Arab mengutamakan kejantanan dalam menghadapi hidup yang serba keras karena terpengaruh keadaan geografis. Nah, setelah proses urbanisasi tersebut, mereka terkait oleh birokrasi dan mengalami krisis identitas dalam bidang sosial dan agama. Nah, proses akulturasi tersebut terjadi lewat dua jalur. Yang pertama itu via dispusa dan via Bridotorium. Nah, proses akulturasi ini mencapai puncaknya dengan didirikannya lembaga-lembaga pengajaran, penterjemahan, dan perpustakaan. Misalnya tahun 1833 yaitu Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Bait Al-Hikmah, dan tahun 972 Khalifah Hakam mendirikan Jamiat Al-Haza. Nah, apa sih yang menjadi faktor munculnya filsafat Islam ini? Nah, yang pertama itu ada faktor dorongan ajaran Islam. Nah, untuk membuktikan adanya Allah, Islam menghendaki agar umatnya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan penciptanya tersebut tidak ada yang menciptakannya. Nah, pemikiran itu yang demikian kemudian menimbulkan penyelidikan dengan pemikiran filsafat. Yang kedua ada faktor perpecahan di kalangan umat Islam. Nah, setelah Khalifah Islam yang ketiga yaitu Utsman bin Affan terbunuh yang dalam perang ya. Enggak dalam perang sih setahu saya. Terjadi perpecahan dan pertentangan di kalangan umat Islam untuk membela dan mempertahankan pendapat-pendapat mereka serta untuk menyerang pendapat lawannya. Mereka berusaha menggunakan logika dan khazanah ilmu pengetahuan di masa lalu, terutama logika Yunani dan Persia. Nah, kemudian mereka membentuk filsafat sendiri yang dengan filsafat Islam. Terus yang ketiga ada faktor dakwah Islam. Terus Islam menghendaki agar umatnya menyampaikan ajaran Islam kepada semua manusia, agar orang-orang yang diajak masuk Islam itu dapat menerima Islam secara rasional untuk keperluan yaitu keperluan filsafat. Yang keempat ada faktor pengaruh kebudayaan Islam. Umat Islam juga berjumpa dengan bermacam-macam kebudayaan. Mereka menjadi tertarik lalu mempelajarinya
dan akhirnya menjadi satuan budaya di antara mereka. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tokoh-tokoh filsafat Islam. Yang pertama tuh ada Al-Ghazali. Nah, nama lengkap Al-Ghazali ini adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, yang lahir di Tus, Persia pada tahun 1859. Karya-karyanya berupa seperti Maqasid Al-Falsifah dan Tahasud Al-Falasifah. Karya ini menyerang secara sarkasme terhadap filosof. Latar belakangnya adalah kecenderungan pada filsafat menjadi pemikir yang bebas, yang cenderung menolak paham Islam dan mengabaikan dasar-dasar ritual ibadat yang menurut mereka tidak pantas bagi pencapaian intelektual. Al-Ghazali dianggap para sejarah lainnya seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina sebagai filosof peripatetik dan neoplatonis. Yang kedua nih ada Al-Farabi. Al-Farabi adalah filosof terbesar muslim neoplatonis, yang Platonis pertama yang besar dan dijuluki guru kedua. Nah, wafatnya pada tahun 1950 Masehi. Al-Farabi disebut sebagai musikus yang handal. Kitab musik karyanya buku besar tentang musik seperti kitab Al-Musik Kabir. Dan yang terakhir ada Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan filosof dan ahli kedokteran seperti pada filosof lainnya. Nah, ia percaya bahwa manusia punya tubuh dan jiwa. Ibnu Sina membagi 3 bagian jiwa manusia. Yang pertama itu ada jiwa alami, jiwa hewani, dan jiwa rasional. Tiap bagiannya mempunyai tujuan masing-masing dan mengatur daya-daya yang melakukan khusus. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai filsafat Islam dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.